There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Assalamualaikum, hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Ihda Sofa. Alhamdulillah kali ini bisa share lagi video aku, dan kali ini aku mau membuat untuk budgeting bulan September aku. Nah, untuk gimana kelanjutan videonya, tonton terus ya. Terima kasih aku ucapkan untuk teman-teman semua yang sudah like, subscribe, dan komen YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk teman-teman semua yang baru tahu channel YouTube aku. Semoga bisa menjadi channel yang menginspirasi buat teman-teman semua dan bisa menghibur. Terima kasih. Nah, sebelum aku lanjut ke videonya, seperti biasa aku membuat tabel dan judulnya terlebih dahulu ya teman-teman, supaya terlihat menarik dan membuat semangat untuk diri aku sendiri dalam membuat budgeting. Barangkali teman-teman juga bisa membuat tema seperti ini, juga bisa ditiru atau bahkan bisa dilihat saja juga nggak apa-apa. Nah, di video budgeting kali ini untuk budget aku yang mempunyai satu anak balita usia 2 tahun dan sama suami, dan tentunya kami masih numpang di rumah orang tua. Dan untuk budgeting kali ini di luar untuk biaya yang aku berikan untuk orang tua ya teman-teman. Jadi untuk biaya yang aku berikan kepada orang tua itu aku skip, nggak aku masukkan ke sini. Jadi ini murni untuk pengeluaran aku sama anak aku sama suami aku. Dan untuk pegangan suami juga nggak aku masukkan ke sini, karena biasanya setiap gajian itu Pak suami sudah aku berikan jatahnya sendiri ya teman-teman. Selain itu dia juga menyimpan tabungan untuk uang hasil dari perkebunan atau sawah, jadi dia yang simpan. Jadi untuk yang aku kelola itu murni gajinya Pak suami ya teman-teman. Dan di sini untuk gajinya Pak suami itu tidak setiap bulan teman-teman. Untuk gajinya Pak suami itu setiap semester, kadang 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali. Jadi alhasil aku menggunakan metode untuk jatah 1 bulan itu 2 juta. Kalau nggak seperti itu, takutnya kalau bulan depan misal nggak ada cadangan dana, nanti kan nggak ada uang yang bisa aku kelola atau aku budgetin untuk kebutuhan aku. Jadi untuk jaga-jaga untuk budgetingnya tiap bulannya itu aku targetkan 2 juta seperti itu ya teman-teman. Dan sebenarnya untuk gaji Pak suami itu kalau hitungannya dalam 1 bulan itu ada 3 juta lebih, tetapi untuk anggarannya aku kurangi, aku targetkan 2 juta per bulan. Itu supaya apa, ketika nanti gajinya Pak suami belum cair, aku masih ada cadangan untuk jatah aku tiap bulannya, begitu teman-teman, sampai bulan berikutnya ketika gajian cair dan seterusnya. Dan tentunya juga setiap rumah atau rumah tangga, setiap daerah, setiap kebutuhan kita kan pasti berbeda-beda ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara seperti aku, atau barangkali bisa dilihat saja atau ditonton saja, barangkali ada yang bisa diambil dari sisi positifnya dan jangan diambil dari sisi negatifnya ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini aku lanjut untuk videonya. Seperti biasa, untuk pertama dalam budgeting aku utamakan dulu untuk saving atau simpanan wajib aku yang biasa aku dahulukan sebelum kebutuhan aku dalam setiap bulannya. Tentunya teman-teman yang sudah melihat channel aku dari lama pasti tahu untuk simpanan wajib aku itu apa saja, dan untuk kebutuhannya kurang lebih apa saja pasti sudah tahu. Nah, kurang lebih hampir sama setiap bulannya ya teman-teman. Paling ada sedikit yang berbeda terkait untuk arisannya, dan terkait untuk tabungannya itu ya terkait simpanan emasnya, karena menyesuaikan dengan hari dan tanggalnya dan jadwalnya arisan. Seperti itu teman-teman.
Nah, barangkali ada teman-teman juga yang budgetingnya dalam setiap bulannya 2 juta, barangkali bisa share ke aku gimana untuk budgetingnya, pembagiannya dan savingnya seperti apa, bisa share di kolom komentar ya. Nah, kalau ditanya berarti untuk budgetingnya dalam 1 bulannya lebih dari 2 juta dong Kak, tiap 1 bulannya. Yang selain itu ya kalau di total semuanya memang 2 juta lebih itu, tapi tambah dengan apa yang aku berikan untuk orang tua ya teman-teman. Jadi untuk budget untuk diri aku sendiri dan anakku dan pak suami ini aku targetnya 2 juta seperti itu. Karena kita masih merintis ya teman-teman, karena masih belum bisa mandiri, jadi ini lagi berusaha banget gimana supaya punya tabungan lebih banyak dan bisa punya rumah sendiri dan tinggal sendiri. Dan tentunya nanti mungkin kalau sudah berkeluarga sendiri atau tinggal di rumah sendiri pasti budgetnya akan berbeda, tidak seperti ini lagi ya teman-teman. Nah, lanjut ke videonya. Seperti biasa untuk tabungan anak aku anggarkan Rp100.000, untuk tabungan Idul Fitri Rp200.000, dan untuk tabungan Idul Adha Rp160.000. Dan untuk tabungan emasnya ini aku menyesuaikan untuk hari Selasa dalam 1 bulannya ya teman-teman. Berhubung hari Selasanya ada 4 kali, jadi kali 20 totalnya Rp80.000. Untuk dana daruratnya Rp50.000. Dan lanjut setelah saving wajib atau simpanan wajib aku, ini lanjut untuk kebutuhan aku dalam 1 bulannya, kebutuhan aku sama anakku sama pak suami ya teman-teman. Yang pertama ya ini tanggungan wajib, yaitu adalah arisan. Jadi kita harus dahulukan mana pembayaran yang wajib, karena pembayaran wajib adalah arisan. Jadi aku dahulukan untuk arisan yang pertama arisan PON ini 160, ada juga arisan musola selain itu ya ini totalnya 120. Dan yang ketiga setelah itu adalah sedekah. Ini kadang untuk aku santunan, kadang juga untuk diberikan ke orang ya teman-teman. Ini aku budgetkan Rp100.000, dan pulsa atau kota seperti biasa Rp100.000. Dan untuk kebutuhan anak ini aku lebihin sedikit Rp230.000. Nah, ini biasanya aku gunakan untuk pampers dan kebutuhan dia yang lainnya seperti itu teman-teman. Kadang kalau sampai kurang dari budgetnya itu kadang aku ambilkan dari tabungan dia. Dan untuk kebutuhan hari-hari seperti biasa aku anggarkan Rp580.000. Ini untuk kebutuhan aku. Kalau ada kebutuhan rumah yang kurang, misal kebutuhan kamar mandi atau dan lain sebagainya, atau beli makanan atau jajan lah, aku ambilkan dari kebutuhan hari-hari seperti itu ya teman-teman. Ini di luar dari kebutuhan bahan-bahan pokok di rumah. Dan untuk kebutuhan skincare seperti biasa aku anggarkan Rp100.000 ya teman-teman. Nah, seperti ini aja untuk budgeting aku bulan September 2023 ini. Nah, barangkali teman-teman bisa mencontoh dari ini juga, monggo silahkan. Barangkali juga nggak sesuai dengan kebutuhan teman-teman, bisa di skip aja seperti itu teman-teman. Nah, ini berhubung karena uangnya 100.000-an, jadi aku pecahkan dulu untuk yang 500, jadi biar gampang dalam membaginya di dompet pintar. Nah, untuk teman-teman barangkali belum punya dompet pintar seperti ini, kalian bisa menggunakan cara yang murah, meriah dan irit, ya ini menggunakan amplop biasa. Nanti tinggal diberi label atau nama setiap pos anggaran pengeluarannya, jadi disendiri-sendirikan, jangan dijadikan satu. Untuk apa? Supaya kita lebih bisa memanage pengeluaran kita tiap bulannya, seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak harus pakai dompet pintar seperti ini kalau kalian belum punya. Kalau mau punya seperti ini juga tinggal dilihat di kolom deskripsi ya teman-teman. Ini harganya juga lumayan murah sekali. Nah, ini anggarannya sesuai dengan posnya aku masukkan di kolomnya masing-masing atau di
lembarnya masing-masing. Nah, ini untuk kebutuhan hari-hari aku bagi seperti biasa menjadi 4 minggu. Untuk 1 minggunya aku anggarkan Rp140.000, dan ini biasanya aku gunakan lebih seringnya sih untuk jajan ya teman-teman, atau beli bakso, atau bahkan mungkin beli bahan dapur yang kurang di rumah atau yang lagi habis yang aku butuhkan waktu itu juga. Nah, kadang aku ambilkan dari situ. Nah, untuk bulanan ini aku jatahkan untuk beli skincare ya teman-teman, untuk skincare yang kurang seperti itu, atau kadang juga beli untuk alat mandi yang kurang. Nah, setelah menyimpan untuk kebutuhan di dompet pintar, lanjut untuk saving wajibnya atau simpanan wajibnya. Seperti biasa aku taruh di tabungan aku atau tabungan BMT seperti biasa. Untuk tabungannya ini sudah ada buku rekeningnya sendiri-sendiri ya teman-teman, tinggal dimasukkan di buku rekening, besok disetorkan ke petugasnya yang datang ke rumah untuk mengambil, dan kita mendapatkan checklistnya atau struknya dari aplikasi yang petugasnya berikan. Jadi kita mendapatkan bukti dari simpanan kita. Selain itu juga kita dapat notifikasi lewat HP kita. Jadi lebih mudah kita tanpa harus datang ke kantornya. Seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu aja untuk video aku kali ini. Barangkali ada teman-teman yang samaan seperti aku atau punya saran untuk aku, bisa bagi tipsnya di kolom komentar aku. Terima kasih sudah menonton channel aku. Terima kasih sudah like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum.